Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Milan Willianto. Saya dari program studi pendidikan sosiologi dengan NIM 14056-25020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas isu pendidikan yang sangat penting, yaitu mengenai kurangnya guru pendidikan agama bagi siswa minoritas di Indonesia. Indonesia sering disebut sebagai negara yang menjunjung tinggi keberagaman. Kita punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga agama. Bahkan semuanya negara kita sendiri adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda, tapi tetap satu jua. Tapi di balik semangat keberagaman itu, ternyata masih ada masalah yang sering tidak terlihat, terutama di dunia pendidikan. Coba kita bayangin situasi ini. Saat pelajaran agama dimulai, semua siswa masuk ke kelas masing-masing bersama guru agamanya masing-masing. Tapi ada satu siswa yang tetap duduk di kelas sendirian, gak ada teman. Bukan karena dia dihukum, atau bukan karena dia tidak ingin belajar, tapi karena sekolahnya tidak memiliki guru agama sesuai keyakinannya. Dan yang membuat aku tertarik membahas isu ini adalah karena kasus seperti ini masih banyak terjadi di Indonesia, terutama pada siswa dari kelompok agama minoritas. Padahal pendidikan agama bukan sekedar mata pelajaran biasa, tetapi merupakan hak siswa yang dijamin oleh negara. Kalau kita bicara mengenai pendidikan agama di Indonesia, sebenarnya aturan hukumnya sudah cukup jelas. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Artinya, negara secara resmi mengakui bahwa semua siswa berhak mendapatkan guru agama sesuai keyakinannya. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia, terutama hak kebebasan beragama dan hak mendapatkan pendidikan yang setara. Namun masalahnya, implementasi di lapangan jauh dari kata ideal. Dalam praktiknya, hal ini sedang lebih mudah diperoleh oleh siswa dari kelompok mayoritas dibandingkan siswa minoritas. Masalah kurangnya guru agama minoritas sebenarnya bukan isu baru. Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud, distribusi guru di Indonesia memang masih belum merata, terutama di daerah terpencil dan wilayah dengan jumlah siswa minoritas yang sedikit. Selain itu, Indonesia memiliki lebih dari 50 juta peserta didik dan ratusan ribu sekolah. Namun, ketersediaan guru agama tidak selalu sebanding dengan keragaman siswa yang ada. Contohnya, di beberapa sekolah negeri hanya tersedia guru agama Islam, sementara siswa dari agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu tidak memiliki guru agama sesuai dengan keyakinannya. Menurut laporan dari Setara Institute, masih ditemukan siswa yang harus belajar mandiri, diberi tugas tanpa pendampingan guru, mengikuti kelas agama lain, atau bahkan nilai agamanya dikosongkan karena tidak ada pengajar. Aku ingin bercerita sedikit mengenai temanku. Jadi aku pernah bertemu dengan teman, dia penganut agama Bahai. Mungkin teman-teman masih belum tahu mengenai Bahai. Jadi Bahai sendiri adalah agama yang belum diakui secara resmi oleh negara sebagai agama negara, tapi hak-haknya secara resmi sudah diakui keberadaannya. Nah, permasalahannya adalah karena Bahai belum masuk sebagai agama negara, maka agama Bahai belum ada dalam sistem kurikulum nasional. Jadi banyak siswa dari agama Bahai yang memilih untuk sekolah di sekolah swasta agama, contoh kayak sekolah swasta yang beragama Katolik, atau mengikuti mata pelajaran agama lain. Nah, dalam kasus temanku ini, dia terpaksa untuk mengikuti mata pelajaran agama Islam karena tidak ada guru yang mengajar agama Bahai. Saat dia mengikuti pelajaran agama Islam, dia harus belajar mengenai huruf hijaiyah, dia harus belajar mengenai surat-surat dan hafalan-hafalan ibadah yang menurut dia ini bukan iman saya gitu. Jadi muncul terjadinya konflik batin gitu teman saya, dan juga rasa keterasingan karena
toh saya bukan agama ini gitu kan, kok saya harus belajar gitu, saya nggak paham gitu. Lalu saya juga pernah teman Konghucu ketika dia SD, dia juga harus belajar mengenai tata cara sholat dan pelajaran agama Islam gitu. Jadi munculnya balik lagi konflik batin dan juga rasa keterasingan, karena menurut dia kok gue sendiri yang beda gitu, kok gue sendiri yang nggak tahu gitu ini tentang apa gitu. Kalau dipikir-pikir ini sebenarnya ironis, karena Indonesia sering membicarakan toleransi dan keberagaman, tetapi dalam sistem pendidikan sendiri masih ada siswa yang kesulitan mendapat hak dasarnya. Masalah ini juga berkaitan dengan distribusi tenaga pendidik. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa guru di Indonesia masih terkonsentrasi di daerah perkotaan dan wilayah mayoritas tertentu. Akibatnya, daerah terpencil atau daerah dengan jumlah siswa minoritas sedikit sering tidak menjadi prioritas. Padahal kalau kita berbicara mengenai hak, jumlah seharusnya tidak menjadi alasan. Meskipun hanya ada 1 siswa atau 2 siswa, haknya tetap sama, hak untuk mendapatkan pendidikan agama yang setara. Menurut aku masalah ini tidak bisa dilihat hanya sebagai kekurangan guru biasa. Kalau dianalisis lebih dalam, ini berkaitan dengan bagaimana kelompok mayoritas dan minoritas diperlukan dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga institusi sosial yang mencerminkan kondisi masyarakat. Ketika kelompok mayoritas mendapatkan fasilitas lengkap, sementara kelompok minoritas itu harus berjuang mendapatkan hak dasar, maka sekolah tanpa sadar sedang mereproduksi ketimpangan sosial sendiri. Artinya ketidaksetaraan yang ada di masyarakat ikut terbawa ke dunia pendidikan. Selain itu ada konsep yang disebut marginalisasi. Marginalisasi adalah kondisi ketika suatu kelompok secara tidak langsung tersisih dari sistem sosial. Dan menurut aku, siswa minoritas yang tidak mendapatkan guru agama bisa mengalami bentuk marginalisasi pendidikan. Mereka mungkin tidak dibina secara langsung, tetapi sistem membuat mereka merasa tidak dianggap, tidak diprioritaskan, dan berbeda dari yang lain. Hal-hal seperti ini bisa berdampak pada kondisi psikologi siswa, karena identitas agama bukan sekedar formalitas, tetapi bagian dari identitas diri seseorang. Dampak dari masalah ini sebenarnya cukup besar. Yang pertama, terjadi ketimpangan akses pendidikan. Tidak semua siswa mendapatkan layanan pendidikan yang sama. Lalu kedua, siswa minoritas bisa kehilangan ruang untuk memahami agama secara benar dan terarah. Ketiga, kondisi ini dapat menurunkan rasa percaya diri siswa karena mereka merasa berbeda dari lingkungan sekolah. Dan yang paling penting, masalah ini dapat mempengaruhi makna toleransi itu sendiri. Karena toleransi bukan hanya soal menghormati perbedaan secara simbolis, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak yang setara. Kalau sekolah saja belum mampu memberikan ruang yang adil untuk semua siswa, maka pendidikan gagal untuk menjadi tempat pembelajaran keberagaman. Menurut aku ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Pertama, pemerintah perlu memperbaiki distribusi guru agama secara lebih merata, terutama di daerah yang memiliki siswa minoritas. Kedua, sekolah dapat menggunakan sistem guru lintas sekolah atau pembelajaran daring. Misalnya, satu guru agama bisa mengajar beberapa sekolah sekaligus secara online. Ketiga, negara dan institusi pendidikan perlu melihat masalah ini sebagai isu hak pendidikan, bukan hanya persoalan administratif semata. Karena kualitas pendidikan bukan dilihat dari seberapa baik kita melayani mayoritas, tetapi dari seberapa adil kita memperlakukan semua siswa. Dari pembahasan ini aku menyadari bahwa kurangnya guru agama bagi siswa minoritas bukan masalah kecil. Ini adalah persoalan tentang keadilan, kesetaraan, dan bagaimana negara menjalankan nilai keberagaman. Karena pada akhirnya setiap siswa berhak merasa diterima, dihargai, dan difasilitasi di sekolah tanpa melihat apakah mereka mayoritas atau minoritas. Dan menurut aku, pendidikan yang benar adalah pendidikan yang mampu memberi ruang bagi semua orang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan sampai jumpa.